ada yang mengatakan legacy itu berarti perusahaannya tahan banting, gitu kan, menghadapi beratus-ratus krisis, tantangan dan tetap masih hidup. Berarti kan produknya dan servisnya baik. Tapi ada juga yang mengatakan itu berarti kaku, zaman dulu, gitu kan. Kenapa batik ini comebacknya susah kan? Dulu kan hanya untuk bapak-bapak kondangan. Baru terakhir-terakhir ini baru lifestyle. Nah, itu kan ngangkatnya susah banget. Nah, itu juga adanya keunikan yang kita anggap bahwa legacy itu sebenarnya nggak penting. Kenapa? Kita perlu sesuatu yang baru. Kita perlu sesuatu yang inputannya itu baru, nggak terlalu fokus kepada legacy, tapi kepada local wisdomnya. Smart Business. Smart listeners, kunci dari sustainable business ya, ataupun bisnis yang bisa bertahan dengan waktu yang cukup panjang, salah satunya adalah legacy ya. Oleh karena itu, kali ini kita akan membahas tentang legacy in business bersama pakarnya yang juga merupakan CEO dari The Jakarta Consulting Group. Yang pastinya kita akan berbincang ini sedikit tentang legacy in business bersama Mbak Patricia Susanto. Halo Mbak Patricia. Apa kabar? Baik, ini kita berbatik banget ya. Kita bicara tentang legacy gitu kan. Kita bicara tentang batik heritage juga. Banget, gitu. Warisan, legacy gitu ya yang harus diturunkan. Tapi mungkin kita back to basic dulu Mbak Patricia. Sepenting apa sebenarnya legacy dalam sebuah bisnis? Nah, itu sebenarnya pertanyaan yang belum bisa terjawab. Adalah jujur aja. Karena ada yang mengatakan legacy itu berarti perusahaannya tahan banting, gitu kan. Menghadapi beratus-ratus krisis, tantangan dan tetap masih hidup. Berarti kan produknya dan servisnya baik. Tapi ada juga yang mengatakan itu berarti kaku, zaman dulu, gitu kan. Kenapa batik ini comebacknya susah kan? Dulu kan hanya untuk bapak-bapak kondangan. Baru terakhir-terakhir ini baru lifestyle. Nah, itu kan ngangkatnya susah banget. Nah, itu juga adanya keunikan yang kita anggap bahwa legacy itu sebenarnya nggak penting. Kenapa? Kita perlu sesuatu yang baru. Kita perlu sesuatu yang inputannya itu baru, nggak terlalu fokus kepada legacy, tapi kepada local wisdomnya. Nah, itu yang twistnya sekarang saat ini. Nah, yang penting kalau saya lihat legacy itu beneficialnya untuk perusahaan sangat tinggi. Kalau dari saya pribadi ya, saya mengatakan bahwa kalau perusahaan memiliki legacy, berarti dia memang sudah tahan banting. Selain itu juga dia pasti bisa mengikuti zaman. Nah, jangan dilihat bahwa dia itu perusahaan yang tradisional, bahwa itu perusahaan yang monoton. Karena kalau kita sudah punya legacy, itu berarti perusahaannya pasti sudah adaptable. Ini kata-kata ini yang kadang-kadang nggak ditekankan. Yang ditekankan adalah saya sudah berdiri berapa ratus tahun gitu kan. Dan semua orang melihatnya, aduh kok kaku ya. Karena kalau perusahaan yang sudah berdiri ratusan tahun atau puluhan tahun, biasanya kantornya juga kaku. Bukan karena orangnya mau kaku, tapi itu adalah investasi yang nggak perlu gitu kata mereka. Sedangkan yang sekarang kan saingannya sama startup, gitu kan, yang kantornya wah gitu, dan kantornya relax, fasilitasnya banyak. Sedangkan ini mungkin ya mejanya mungkin 40 tahun belum ganti gitu kan. Laptopnya sama PC-nya mungkin ya kalau dinyalain dia bisa buat kopi dulu ya. Nah, itu kadang-kadang kita bilang legacy. Tapi itu sebenarnya mengatakan bahwa perusahaan ini stabil, perusahaan ini resilient gitu kan kita bicaranya. Dan bahwa kalau nantinya pun kita nyerempet ke family business ya Mbak ya, gitu kan, kita kan itu topik favorit ya. Adalah kalau ini nantinya dikeluar dari family pun, berarti brandnya sudah terpercaya. Jadinya itu ada value-nya untuk keluarga. Kalau nanti keluarga mau keluar, itu jadinya legacy itu harus di-preserve. Tetapi tinggal bagaimana kemasan kita preserve-nya. Jangan terlalu ngambil yang old style, tapi bagaimana kita mengatakan kita tuh adaptable kok. Kita itu sustainable dan kita itu memang akan bisa berlanggeng terus. Toh kita sudah terbukti 40 tahun, 50 tahun dan lain sebagainya. Gitu.
Oke, menarik ya bicara tentang legacy semua listeners. Tetapi gimana nih Mbak Patrice melihat sekarang situasinya kan memang serba digital gitu ya, terus ya adaptasi dinamis gitu. Legacy ini masih diperlukan nggak untuk kembali diterapkan atau mungkin justru ya harusnya dari sejak lama gitu ini sudah harus ada dalam sebuah bisnis? Legacy itu biasanya kelihatan setelah mereka bisnisnya 20-30 tahun. Oke. Tidak ada orang yang mengatakan saya bangun bisnis karena saya mau legacy. Itu nggak ada. Biasanya itu kejadian udah 20 tahun, 50 tahun, Kompas Gramedia Group 70 tahun, itu kan menjadi legasinya. Iya. Itu tinggal bagaimana the next generation mengadopt itu semuanya dan mengambil advantages gitu kan dari adanya legacy ini. Jadi jarang sekali kita mengatakan legacy itu di planning. Saya membuat legacy itu biasanya kalau udah membuat gedung gitu kan. Saya membuat legacy ada gedungnya gitu, ada namanya. Nah, itu legacy. Tapi biasanya kita mengatakan perusahaan ini legendary gitu kan. Kalau memang sudah puluhan tahun. Dan waktu dia bangunnya mungkin dia nggak merasakan harus menjadi legendary. Tapi sekarang bagaimana next generation bisa take an advantage. Jadi ini kayak dikasih kado sebenarnya. Iya. Kayak dikasih kado gratis nih, udah dibuka nih, ya. tinggal kalian lakukan. Okay. Nah, saya udah punya historinya. Biasanya legendary ini, legacy ini punya founder-founder yang luar biasa hebatnya. Iya. Yang memang mereka sendiri juga legend gitu kan. Nah, itu membuat perusahaan mempunyai legacy yang luar biasa. Oke, kalau orang mungkin dikasih kado seneng gitu ya Mbak Patrice, tapi kalau bicara tentang kado seperti ini kayaknya agak beban gitu ya. Ini gimana untuk mempersiapkan juga mental kita sebagai generasi penerus untuk bisa meneruskan dan membuat bisnis ini jadi sustainable. Oke, kembali lagi ke batik ya Mbak ya kalau gitu ya. Karena kalau kita bicara tentang proses membatik gitu kan, kita bicaranya prosesnya lama. Ya. 3 bulan baru satu kain gitu kan. Kita bicara tentang adaptable 3 bulan udah keburu pindah kerjaan ya anak-anak sekarang. Nah, itu kan kenapa sekarang banyak batik print, batik cap dan lain sebagainya, ada yang digital printing malahan. Nah, tapi kenapa batik itu bisa menjadi lifestyle tadi kan? Itu karena sekarang diadaptasi. Nah, diadaptasinya ini yang penting nih. Bagaimana jadi kita modern, dicampur nih. Ini kan parang itu dicampur kan. Nah, itu bagaimana kombinasi-kombinasi itu menjadi adaptable. Bagaimana teknologi membuat kita yang tadinya lama gitu kan, prosesnya lama, tapi kita mau mengambil bukan hanya motifnya, tetapi kita juga mau mengambil pemikiran batiknya. Bahwa batik itu digunakan untuk acara-acara yang spesial. Bahwa batik itu adalah punya filosofi yang sangat indah. Nah, itu kenapa kalau kita lihat, kalau bisa kita punya batik, kita nggak pakai parang semuanya, kalau bisa batik kawung gitu kan. Itu biar kita kalau pakai batik itu dapat duit terus gitu kan. Itu kan koin kan, kalau kawung itu kan koin. Terus ada yang tebar uyah gitu. Itu kan juga untuk beras gitu. Nah, itu kan untuk kemakmuran, nah untuk rezeki. Itu yang filosofinya yang harusnya dipahami sehingga legacy tadi bisa teradaptasi. Nah, itu akan menarik dan itu biasanya kalau saya lihat saat ini generasi yang sekarang udah mulai nih kembali lagi nih mengaduk-ngaduk historis kita. Saya melihat film-film sekarang juga canggih-canggih ya film Indonesia dengan CGI yang luar biasa, nggak kalah sama Marvel gitu kan. Nah, dengan topiknya adalah memang cerita rakyat. Sejarah gitu ya. Sejarah. Nah, itu yang menjadi legacy ini menjadi sangat menjadi tadi itu kado. Kado memang berat. Kado istimewa ya. Kado yang berat tapi ya bisa tuh. Gitu. Oke. Dan ini gimana nih untuk kita para generasi penerus ya Mbak, bisa melihat ini juga nggak sebagai beban gitu, sebagai sesuatu yang bisa juga diteruskan untuk ke generasi berikutnya gitu. Karena kan yang mungkin akan meneruskan ada lagi nih generasi ke depannya gitu. Ini seperti apa untuk mempersiapkannya Mbak ke depan? Diceritakan. Okay. Paling susah kan menceritakan keberhasilan kita. Bisa juga menceritakan kegagalan karena kalau keberhasilan tuh ceritanya boring ya. Kalau gagal tuh kayaknya ceritanya seru banget gitu kan. Nah, kalau di media kan bad news is good news gitu kan. Nah, itu diceritakan bagaimana legacy ini yang tadinya gagal,
yang kemudian bangkit lagi, gagal lagi, pasti ups and down-nya ada. Nah, itu diceritakan. Hanya dengan storytelling itu generasi berikutnya paham dan mau. Dia pasti ada ide-ide. Nah, jangan menutup diri juga dengan ide-ide baru. Kalau dikombinasikan dengan ini, dikombinasikan dengan teknologi, dikomunikasikan dengan hal-hal digital, dimasukkan filosofi yang lain, terbuka saja. Itu baru nanti kita bisa mendapatkan buy-in dari next generation-nya. Oke, berarti dibutuhkan juga apa ya, open minded gitu ya, dan juga untuk mengcombine apa yang sudah dibawa dari sejak Betul. dulu. Ini gimana untuk Saya rasa itu bukan menjadi issues. Oke. Karena kalau perusahaan udah puluhan tahun pasti open minded. I see, Jadi oke. jarang sekali perusahaan yang puluhan tahun terus dia close minded, saya mau begini aja. Iya. Ya ada, tapi berarti perusahaannya begitu-begitu aja gitu kan, atau mungkin malah turun. Kalau perusahaannya naik pasti dia sudah open minded, so that's not an issue. The issue biasanya adalah next generation-nya. Berani nggak ngambil alih? Berani nggak? Karena tadi itu foundersnya biasanya sangat legendary juga. Bebannya. Takut gitu, bebannya tuh takut karena mereka memang orang-orang besar. Iya. Nah, bebannya itu yang berat. Tinggal next generation harus mau mengambil tantangan tersebut. Dan juga mungkin sejak dini banget ya Mbak Petris ya. Betul. Harus diperkenalkan karena kan sekarang juga banyak yang sudah saya nggak Goyah. mau deh. Iya. Sudah goyah. yang keren deh, startup deh gitu kan. Betul. Ini challenge tersendiri ya berarti Itu ya. challenge tersendiri, nanti kita punya topik tersendiri itu Yes. panjang itu. Yang itu kayak topiknya panjang itu nanti. Iya, jadi kalau misalnya small listeners mau dibahas gitu ya topik seputaran mungkin lintas sektor bisnis gitu ya di next generation, atau mungkin ada topik-topik lain seputar family business ataupun bisnis lainnya yang mau kita bahas ya bersama Mbak Petris, boleh di komen di channel YouTube kita ataupun DM melalui Instagram kami di Smart FM 959 gitu ya. Semoga perbincangan hari ini ya ini juga bisa menginspirasi Anda. So, terima kasih Mbak Petris. Terima kasih, Mas. Yes, sehat selalu. Kita akan jumpa di next episode. Sampai jumpa, sehat selalu untuk Anda. Smart Business. Lead you better.